saja tuntutannya? Dalam memperingati momentum Hari Korupsi Internasional ini, kami dari Aliansi Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Korupsi unjuk rasa di 3 tempat di Kota Palopo, Senin, 9 Desember 2024. Masa aksi terlihat membentangkan spanduk bertuliskan, Grand Isu Rakyat Gugat Negara. Unjuk rasa itu diawali dengan masa aksi yang bergantian berorasi di Simpang 4 Lapangan Gaspa, Kota Palopo. Masa aksi meneriakan aspirasi mereka terkait kasus korupsi di Kota Palopo yang tak kunjung diselesaikan. Selanjutnya, masa aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Palopo dan memberi draft yang berisikan tuntutan aksi serta kasus-kasus korupsi di Kota Palopo. Usai berorasi di Kejari Palopo, masa aksi kembali unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palopo. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban yang mengakibatkan satu jalur Jalan Jenderal Sudirman Palopo tak dapat dilalui. Jenderal Lapangan Aksi, Sigit Nugroho mengatakan sejumlah tuntutan dibawa pada aksi peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tersebut. Kami menuntut pemerintah untuk membentuk lembaga independen yang bertugas menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi khususnya di sektor pendidikan tinggi, kata Sigit Nugroho kepada tribun-timur.com saat ditemui di kantor Wali Kota Palopo, Senin, 9 Desember 2024. Kami juga menuntut agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, sambungnya. Aliansi Gerakan Anti Korupsi juga menuntut agar seluruh kasus korupsi di Kota Palopo dapat segera dituntaskan oleh pihak terkait. Sigit menilai banyak kasus korupsi di Kota Palopo yang tidak diselesaikan oleh pihak terkait. Salah satunya dugaan korupsi yang mengakibatkan banyaknya pembangunan di Kota Palopo yang mangkrak. Ia juga menegaskan pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa jika Kejaksaan Negeri Kota Palopo tidak menyelesaikan kasus korupsi di Kota Palopo. Perlu kawan-kawan ketahui bersama bahwa banyak praktek korupsi, masih banyak praktek korupsi dan nepotisme kawan-kawan sekalian. Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa telah menyatakan sikap bagaimana kemudian sama-sama berseteru, sama-sama memperjuangkan sekalian. Apa yang kemudian kita lakukan ini adalah tugas dan mandat daripada leluhur pada senior-senior gerakan kita, saudara-saudara sekalian. Perlu seluruh masyarakat Kota Palopo dan seluruh mahasiswa kita bersama bahwa ada pun beberapa kasus besar di Kota Palopo yang kemudian masyarakat sampai yang membuat masyarakat sampai ini negeri Palopo yang baru yang belum cukup sampai 1 tahun dalam kinerjanya kawan-kawan. Namun dari ini beberapa kasus di Palopo kawan-kawan itu kemudian bagaimana tindak penyalahgunaan anggaran yang ada di Kota Palopo itu kemudian masif terjadi, saudara-saudara sekalian, sehingga sebagai hal tersebut sebagai indikasi utama dalam hal tindak pidana korupsi, saudara-saudara sekalian. Penyelewengan anggaran tersebut sebagai kemudian kita hadir di Kejaksaan Negeri untuk kemudian memberikan support kepada kejaksaan untuk segera mengungkap beberapa kasus yang ada di Kota Palopo terkait dengan tindak penyelewengan dan juga dugaan tindak pidana korupsi, saudara-saudara sekalian. Merapatkan diri dalam barisan perjuangan dan mendekatkan diri kepada mimbar orasi, kepada saudara-saudara yang ada di luar daripada barisan untuk kemudian masuk dalam barisan agar tanpa ada oknum-oknum yang kemudian memasuki daripada gerakan ini, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh massa aksi untuk merapat. Ini apa saja tuntutannya? Dalam memperingati momentum Hari Korupsi Internasional ini, kami dari Aliansi Gerakan Anti Korupsi Kota Palopo kemudian mengangkat beberapa isu. Pertama, soal bagaimana pemerintah ini segera membentuk satu lembaga independen yang bertugas menyelesaikan tindak pidana korupsi khususnya di sektor pendidikan tinggi
berdasarkan data yang kita peroleh bahwa dalam akhir-akhir ini terjadi begitu banyak politisasi anggaran di sektor pendidikan sehingga menyebabkan pendidikan kita mengalami pemerosotan terkait dengan kualitas pendidikan. Yang kedua, terkait dengan bagaimana KPK setelah melalui proses pemilihan dan akan dilantik di bulan Desember ini agar dalam masa menjalankan tugas itu berkolaborasi dengan seluruh lembaga penegak hukum lainnya dan bergerak sesuai dengan koridor hukum dan sesuai aturan negara dan tentunya bersifat independen dalam menjalankan tugas tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Yang ketiga, terkait dengan bagaimana percepatan pengesahan undang-undang perampasan aset. Yang terakhir, terkait dengan bagaimana korupsi yang ada di Kota Palopo ini itu segera dituntaskan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan banyak pembangunan di Kota Palopo ini yang mangkrak akibat daripada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Mungkin itu beberapa poin Ini yang aksinya dari mana saja dan berakhir di mana? Aksi ini kami mulai dari perampatan lapangan Gaspar kemudian menuju kejaksaan untuk menyerahkan draft yang telah kami susun dan berakhir di kantor wali kota ini. Ya, kalau menurut Ade, kinerja kejaksaan Kota Palopo, Kejari Palopo ini seperti apa? Dalam pelaksanaan ini mungkin ini kan belum baru menjabat di Kota Palopo sehingga dalam perjalanan ini kami hanya menyampaikan agar pihak kejaksaan baru Kota Palopo ini dalam hal ini yang baru dilantik dan baru bertugas di Kota Palopo agar segera menuntaskan kasus-kasus yang sampai hari ini belum tuntas di Kota Palopo ini. Jadi selama ini kasus-kasus korupsi belum tuntas di Kota Palopo menurut? Masih banyak kasus-kasus korupsi, ada 14 catatan dari kami terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang ada di Kota Palopo ini. Oke. Contohnya Kak? Salah satunya terkait dengan bagaimana pembangunan GOR ini yang mangkrak akibat korupsi yang dilakukan oleh salah satu oknum pejabat di pemerintah Kota Palopo yang sekarang ini. Aksi serupa akan dilakukan kembali atau seperti apa? Dalam melanjutkan aksi ini apabila draft yang kemudian kami serahkan tidak kunjung juga diselesaikan oleh pihak Kejari, tentu kami akan melaksanakan konsolidasi ulang dan melibatkan beberapa lembaga-lembaga yang belum tergabung dalam kesempatan kali ini karena ada halangan, dan konsolidasi terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat itu tentu akan kami lakukan apabila Kejaksaan Negeri Kota Palopo belum melaksanakan apa yang menjadi tuntutan kami. Isi draft yang diserahkan ke Kejari tadi apa Kak? Terkait dengan poin tuntutan, catatan soal kasus-kasus korupsi di Kota Palopo dan juga tuntutan-tuntutan lain terkait dengan isu-isu nasional yang sekarang lagi viral. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.